warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, tugas dari statistik deskriptif ingin mempresentasikan mengenai permutasi dan kombinasi yang dibimbing oleh dosen pengampu yang bernama Ibu Setianingsih. Nah, pertama-tama kami akan menjelaskan apa itu permutasi. Jadi teman-teman, kita simak baik-baik yuk. Jadi, permutasi itu adalah susunan-susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan memberi arti pada urutan anggota dari masing-masing susunan tersebut. Nah, jadi untuk metode ini, untuk penghitungan jumlah, cara berbeda suatu kejadian yang dapat terjadi, konsep ini tuh penting dalam bidang probabilitas. Jadi teman-teman, permutasi juga ada beberapa jenisnya ya. Nah, jenis yang kita ketahui ada 5 jenis permutasi. Pertama, untuk jenis permutasi siklik ya. Gimana sih caranya untuk penghitungan jenis permutasi siklik ini? Caranya untuk menghitung permutasi siklik ini, pada hakikatnya itu kita harus dapat mengambil satu atau menentukan kedudukan dari salah satu objek secara orbiter dan selanjutnya menghitung dengan permutasinya. Kemudian untuk yang jenis yang kedua, itu ada permutasi atas seluruh objek. Nah, sejumlah n benda yang berbeda akan memberikan susunan sebanyak jumlah dari objek faktorialnya. Dalam hal ini, permutasi seluruh objek yang telah diambil itu tidak dapat dikembalikan ya teman-teman. Selanjutnya ada jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga ini adalah permutasi atas sebagian dari seluruh objek. Nah, bila seluruh objek n yang berbeda dipermutasikan sebagian r objek, maka pemilihan sebagian objek tersebut akan memberikan susunan sebagai alternatif sebanyak permutasi n faktorial dari seluruh objek yang dibagi sebanyak sisa permutasi. Maka sisa banyak objek yang tidak terpilih yaitu buka kurung n dikurang r tutup kurung faktorial. Selanjutnya ada jenis yang keempat yaitu permutasi dari objek dengan pemulihan, di mana permutasi sebanyak r objek dari n objek dengan pengulangan yang artinya objek dapat digunakan beberapa kali. Selanjutnya yang terakhir ada permutasi atas sebagian objek dari seluruh objek yang tidak dapat dibedakan. Nah, seandainya ada dua huruf yaitu A dan B sama, misalnya X. Yang keenam, permutasi huruf-huruf menjadi XXC, XXJ, XCX, XCX, CXX, dan CXX, sehingga hanya ada 3 susunan yang berbeda. Maka hal ini disebut permutasi dari n objek yang tidak seluruhnya dapat dibedakan. Jadi teman-teman untuk materi selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya. Permutasi siklik terdapat 4 orang pemain karambol A, B, C, dan D. Hitunglah banyaknya permutasi siklik untuk susunan yang berbeda dalam permainan karambol tersebut. Jawab susunan yang berbeda sama dengan dalam kurung 4 kurang 1 sama dengan 3 sama dengan 6 cara. Contoh, atas seluruh objek, berapa banyak susunan bilangan 7 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 9? Jawabannya, karena ketujuh angka diambil seluruhnya, banyaknya bilangan yang bisa dibentuk adalah 7 P7 sama dengan 7 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5040. Jadi banyaknya ketujuh adalah 5040. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh permutasi atas sebagian dari objek. Di sini ada soal, kamar di klinik bersalin harapan ibu hanya bisa menampung 3 pasien yang akan melahirkan. Bila pada hari itu datang 6 pasien yang akan melahirkan, ada berapa cara dapat disusun kemungkinan ke 6 pasien bila dirawat inap. Jadi di sini ditanya banyaknya cara penerimaan 3 pasien rawat inap dari 6 pasien yang datang. Diketahui R-nya itu yaitu sama dengan 3 dan
N sama dengan 6. Sehingga permutasi yang dapat disusun dari 3 pasien yang diambil secara acak dari 6 pasien adalah, kita menggunakan cara 6 permutasi 3 sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, yaitu 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 120. Jadi, banyaknya pasien yang dapat disusun dari ke-6 pasien tersebut, yaitu ada 120 cara. Selanjutnya, contoh permutasi dari objek dengan pemulihan. Akan dibuat nomor registrasi becak yang terdiri dari 3 angka, yang angka-angkanya dipilih dari kumpulan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Hitunglah kemungkinan seri nomor becak yang dapat disusun bila setiap angka boleh digunakan beberapa kali. Di sini kita akan menggunakan cara yaitu permutasi sebanyak R objek dari N objek dengan pengulangan, artinya objek dapat digunakan beberapa kali. Dinyatakan dengan rumus permutasi N dikurang R sama dengan N pangkat R. Berarti di sini N-nya diketahui yaitu 10 dan R-nya diketahui 3. Bila angka yang tersedia dapat digunakan hingga 3 kali, maka banyaknya kemungkinan susunan register becak adalah permutasi 10 dikurang 3 sama dengan 10 pangkat 3, yaitu ada 1000 cara. Contoh permutasi atas sebagian objek yang tidak dapat dibedakan. Di sini ada soal 6 orang pedagang terdiri atas 3 orang pedagang batik, 1 orang pedagang kaos, dan 2 orang pedagang sendal jepit. Hitunglah permutasi apabila seluruh objek dipermutasikan. Berarti di sini diketahuinya yaitu N1 sama dengan 3 yaitu pedagang batik, N2 sama dengan 1 yaitu pedagang kaos, N3 sama dengan 2 yaitu pedagang sendal jepit. Berarti jumlah pedagang atau N-nya itu sama dengan 6 orang. Sehingga banyaknya susunan yang berbeda adalah kita menggunakan rumus N dibagi N1, N2, N3. Berarti kita masukin angkanya 6 faktorial dibagi 3 faktorial dibagi 1 faktorial dibagi 2 faktorial. Jadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 dikali 2 dikali 1. 3 faktorial nanti kita coret, lalu akan menghasilkan 6 dikali 5 dikali 4 dibagi 2. Sehingga banyaknya susunan yang berbeda adalah 60 cara. Baik teman-teman, untuk materi yang tadi sudah pada paham ya, apa itu permutasi dan apa aja sih jenisnya. Kemudian kami juga sudah memberikan beberapa contoh agar kalian bisa lebih memahami ya. Nah, untuk selanjutnya, yuk kita simak baik-baik lagi untuk materi yang kedua. Jadi materi yang kedua ini kita akan membahas mengenai kombinasi. Untuk pertama, saya akan menjelaskan apa itu kombinasi. Nah, kombinasi adalah cara untuk menghitung jumlah cara yang berbeda. Kita dapat memilih sejumlah item dari himpunan yang lebih besar. Maka tanpa memperhatikan urutan, ini juga sering digunakan dalam probabilitas. Di sini saya akan memberikan perumpamaan dari permutasi dan kombinasi. Ada 2 orang pedagang yang akan dipilih untuk wawancara dari 3 orang pedagang. Sebut saja A, B, dan C. Dari kasus ini banyaknya permutasi adalah 6 cara, yaitu AB, BA, AC, CA, BC, dan CB. Akan tetapi, jika tujuan pengelompokan ini untuk wawancara penelitian, dari 6 cara permutasi yang tadi pada hakikatnya hanya ada 3 macam kombinasi, yaitu AB, AC, dan BC. Dengan cara tersebut dapat diperoleh definisi kombinasi, yaitu susunan-susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian dari anggota himpunan itu tanpa memberarti pada urutan anggota dari masing-masing susunan tersebut. Bila himpunan itu terdiri atas N anggota dan diambil sebanyak R, di mana R kurang dari sama dengan N, banyaknya susunan yang diperoleh dengan cara kombinasi adalah dengan rumus N kombinasi R sama dengan N kombinasi R, yaitu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial. Kombinasi ditulis juga dengan cara
dengan cara C dalam kurung N, R atau C, N, R. Contoh 1, 6C2 sama dengan dalam kurung 6,2 sama dengan 6 dibagi 2 dalam kurung 6 kurang 2 sama dengan 6 dibagi 2 dikali 4 sama dengan 15. Bila dari A, B, C, D diambil 3 objek, banyaknya permutasi dan kombinasi yang diperoleh adalah jawabannya permutasi 4 3 sama dengan 4 dibagi 4 kurang 3 sama dengan 4 dibagi 1 sama dengan 24 cm. Kombinasi 4C3 4 dibagi 3 4 kurang 3 sama dengan 4 dibagi 3 kali 1 sama dengan 4. Cara jelas bahwa banyaknya susunan yang diperoleh dengan cara kombinasi jauh lebih sedikit dari permutasi. Contoh lainnya, 3 orang pasien digigit ular dan dibawa ke puskesmas. Di puskesmas hanya tersedia 2 dosis anti racun ular. Berapa kemungkinan pasangan yang akan diberikan 2 dosis tersebut? Pasiennya A, B, C. Penyelesaiannya, 2 orang yang berpasangan di sini, misalnya A dan B, sama saja dengan B dan A. Jadi di sini urutannya tidak ada artinya. Maka dalam hal ini pasangan yang terjadi adalah 3C2 sama dengan 3 dibagi 3 di dalam kurung 3 kurang 2 sama dengan 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 3. Baik teman-teman, untuk materi yang sudah kami sampaikan dan kami jelaskan mengenai permutasi dan kombinasi, semoga teman-teman di sini sudah pada paham ya. Nah, teman-teman, untuk permutasi dan juga kombinasi memiliki suatu perbedaan ya. Perbedaan dari permutasi dan kombinasi yaitu permutasi tersendiri itu dia memperhatikan urutan anggotanya dari suatu himpunan. Sedangkan untuk kombinasi, dia tidak memperhatikan urutan anggotanya dari suatu himpunan. Namun dalam permutasi, urutan anggota yang berbeda itu dianggap permutasi yang berbeda. Tetapi untuk kombinasi tersendiri, urutan anggota yang berbeda itu dianggap kombinasi yang sama. Gitu ya teman-teman. Semoga untuk materi yang kami jelaskan bermanfaat, dan kami ingin izin mengundurkan diri terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat teman-teman di sini yang sudah sudah menemani kami dan juga memahami materi-materi yang kami jelaskan. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih banyak. Apabila ada kekurangan dan juga ada kesalahan dari penulisan kami, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Jangan lupa dibantu like, comment, and share-nya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.